دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال منتهين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حضرات الكرام para alim, para kiai, para masyayikh, para ustaz yang senantiasa kami taati fatwa-fatwanya, wabil khusus kepada Al-Mukarram Gus Hasan Basri yang selalu senantiasa mendampingi kita semuanya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan panjang umur serta barokah di dunia wa dunia al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan kita terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semuanya bisa menikmati ajaran dinul Islam dengan sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya besok kelak berkumpul kembali dengan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Masjid An-Nur, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syu'abul Iman, yaitu kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan karya dari Kiai Haji Zaini Mutim, pendiri dan juga pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Zaini Mutim. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan usul. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa membawa berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وجميع الملائكة المكرمين والأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين وجميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين ثم خصوصا إلى أرواح سيدي سيدنا شيء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
والهدي للمؤمنين آمين. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gus Hasan Basri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin. Amma ba'du. Hadratal Qurama wal Fudala, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para pemangku lembaga pondok pesantren, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang semuanya tanpa terkecuali yang saya muliakan dan saya takzimi. Wabil khusus yang saya muliakan akhina fillah walillah al-mukarram al-ustad Bahruddin dan seluruh pengurus takmir Masjid An-Nur yang saya muliakan, dan mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan lahir batin serta keistiqomahan untuk bisa menjadi khadim, pelayan di dalam rumah Allah yaitu masjid. Mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada seluruh jamaah pengajian pada malam ini beserta mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuji dan menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kita pada malam ini dipertemukan kembali guna untuk melanjutkan rutinan dalam rangka mengokohkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apapun yang wajib kita imani. Karena iman itu setiap saat harus kita selalu memupuk, harus kita siram, dan harus kita pupuk diperkuat. Dengan cara bagaimana kita memupuk keimanan kita supaya bisa menjadi kuat, dengan cara meningkatkan amal-amal soleh, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan juga duduk di majelis yang seperti ini bagian daripada untuk menguatkan keimanan kita. Karena iman itu harus kita rawat. Iman itu harus kita rawat, harus kita segarkan. Karena kalau tidak kita rawat, iman itu akan layu, akan melemah. Dikala iman melemah, maka semua dalam sendi-sendi amaliyah kita di dalam agama akan melemah. Salat kita akan lemah. Puasa nanti di bulan Ramadan kita akan lemah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Tujuan kita berpuasa karena satu adalah karena iman. Orang kalau imannya lemah, puasa
untung-untungan. Bisa jadi puasa, ya bisa jadi enggak. Kenapa? Imannya sudah lemah. Yang nomor 2, kita mendapat berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita malam ini berkumpul melanjutkan kajian untuk menyegarkan keimanan kita. Supaya nanti bertambah waktu, seiring perjalanan waktu iman kita selalu kuat, selalu segar. Apapun kita dalam melakukan amal ibadah ketaatan kita selalu semangat, dan insya Allah yang terpenting adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan kemarin kita menyinggung tentang bait yang kedua dari kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Hadratus Syekh Zaini Abdul Mun'im. Beliau di dalam kitab ini mengatakan alhamdulillahil aliyyil mu'mini al-wahibil imani kulla mu'mini. Beliau di dalam kitab ini mengawali dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ini perlu kita ucapkan. Sebagai orang mukmin kaitannya bagaimana? Orang mukmin itu tidak boleh lepas dari ucapan alhamdulillah. Karena makna daripada alhamdulillah itu adalah sebuah pujian, pengagungan kita kepada Allah secara total. Sehingga ketika kita mampu untuk memahami dan merenungi makna daripada alhamdulillah, satu manfaat kita adalah maka kita tidak akan pernah tergila-gila dengan pujian orang lain. Ketika kita dipuji oleh orang dengan kebaikan kita, kelebihan kita, keistimewaan kita, maka kita tidak kemudian besar kepala dengan mengatakan, misalkan dipuji, kamu itu hebat, luar biasa. Di dalam hati tidak dia bergumam, oh, saya memang hebat, tidak ada yang hebat dan lebih dari saya. Jadi untuk menghilangkan ini, kita harus betul-betul memahami bahwa semua apapun bentuk kebaikan di dunia bahkan di akhirat, semuanya itu adalah menunjukkan akan keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang mukmin yang betul-betul memahami makna daripada alhamdulillah, ketika dipuji oleh orang lain, kembalikanlah pujian itu kepada Allah. Misalkan kita dipuji oleh orang karena ganteng. Masya Allah, kamu itu ganteng banget, kamu itu cantik banget. Yang dibilang cantik, di dalam hatinya bilang alhamdulillah, bahwa saya dibilang tampan, dibilang cantik oleh orang itu, ketampanan dan kecantikan saya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab kita ketika kita dipuji oleh orang lain. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Kemudian fadilah, keutamaan orang mengucapkan alhamdulillah atau menulis alhamdulillah. Pertama, ketika ada orang menulis karya atau menulis tulisan karya ilmiah dan lain sebagainya, terutama menulis kitab, kita awali karya kita dengan ucapan alhamdulillah. Supaya apa? Supaya apa yang kita tulis menjadi barokah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdulillah. Dalam sebagian riwayat bismillah. Riwayat yang lain bilhamdulillah. Fahuwa aqta
Dalam riwayat lain fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik ketika tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, maka perkara tersebut meskipun baik, abtar qalilul barokah, sedikit barokatnya. Atau ulama ada yang mengartikan zahibul barokah, hilang barokahnya. Kalau kita nulis di dalam tulisan tidak diawali dengan alhamdulillah, mungkin tulisannya selesai tapi peminat untuk membaca tidak ada, mungkin 1, 2, sehingga buku itu tidak banyak dibaca oleh orang. Atau ketika dibaca, isi daripada kitab itu tidak masuk ke hati pembaca, sehingga apa yang nilai-nilai positif di dalam buku itu tidak akan bisa terserap ke hati pembaca sehingga untuk diamalkan. Ini adalah rahasia daripada ucapan alhamdulillah. Faidah kemudian yang kedua, faidah alhamdulillah. Nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, orang itu akan dipanggil pertama kali ke dalam surga adalah orang-orang yang banyak membaca alhamdulillah. Di dalam hadis juga dikatakan awwalu man yud'a ilal jannati alhammadun. Pertama kali orang yang nanti diabsen untuk bisa masuk ke dalam surga, siapa mereka? Adalah alhammadun, golongan-golongan orang yang banyak membaca hamdalah, membaca alhamdulillah. Siapa mereka alhamdulillah, orang yang membaca alhamdulillah? Mereka itu adalah alladzina yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang memuji, menyanjung kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, itu memuji kepada Allah. Tapi yang lebih berat lagi adalah wad dharra, orang yang memuji kepada Allah di saat dia sedang susah. Kita lagi tidak punya uang, kita lagi punya hutang, ucapkan alhamdulillah. Tapi ini berat. Yang banyak bukan alhamdulillah, innalillah. Karena untuk bilang alhamdulillah ini berat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Yang oleh orang itu, persepsi orang adalah alhamdulillah hanya digunakan ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang mendapatkan nikmat. Tidak. Justru yang baik itu alhamdulillah fi kulli hal, dalam kondisi apapun. Kita tidak punya uang, tidak punya kerjaan, cari kerjaan misalkan ditolak, kita punya hutang, atau bahkan kita dapat musibah sekalipun. Mohon maaf, misalkan ada orang sedang anaknya meninggal dunia. Dalam kondisi itu juga kita ucapkan alhamdulillah. Tapi mohon maaf, jangan diumumkan di speaker. Kalau diumumkan speaker ini bisa viral. Alhamdulillah anak saya mati. Lah ini nanti ada hal-hal negatif dari orang lain. Tapi ucapkan di dalam hati kita, alhamdulillah. Kenapa kita beralhamdulillah? Pada hakikatnya anak kita yang meninggal dunia, kita bukan melihat karena itu anak saya dan diambil oleh Allah, tetapi kita melihat siapa yang mengambil, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis menarik, ketika ada orang anaknya meninggal dunia, di hadis itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, datang kepada hambaku, qabattum walada abdi, kamu telah mengambil anak daripada hambaku ini. Naam, iya, saya cabut nyawanya. Wa qabattum samrata fuadih, dan kamu juga mematikan, mengambil buah hati daripada hambaku ini. Iya, aku cabut anaknya, buah hatinya saya matikan. Kemudian kata Allah bagaimana? Sumandur mada qala abdi.
Apa reaksi hambaku itu ketika anaknya dicabut nyawanya? Malaikat itu bilang, fahamidaka wastarja, dan hambamu itu ucapkan alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah anak saya mati. Wastarja, dan juga bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena semuanya itu asalnya dari Allah dan akan kembali semuanya juga kepada Allah. Apa kata Allah ketika ada hambanya yang seperti itu? Kata Allah, bangunkan, buatkan satu istana nanti di surga untuk hambaku ini dan beri nama Baitul Hamdi. Berikan nama rumahnya Baitul Hamdi, rumah pujian. Kenapa? Karena hambaku ini sedang diberi musibah, anaknya meninggal dunia, dia ucapkan alhamdulillah kepadaku. Akan dibangunkan tempat rumah istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya harus kita menyesuaikan tempat. Kalau meninggal dunia tetangga, ya jangan bilang alhamdulillah. Bisa didatangi sama keluarganya. Jadi ini pentingnya alhamdulillah. Makanya beliau di sini kenapa mengucapkan alhamdulillah di awal kitabnya? Karena untuk iktidaan bi Rasulillah, ikut Nabi Muhammad. Dalam hadisnya tadi, kalau tidak diucapkan alhamdulillah, ini kitab tidak akan barokah. Manfaatnya kurang. Oleh karena itu beliau memulai dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan alhammadun, orang-orang yang banyak lisan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti masuk surganya pertama kali. Ini adalah alhammadun. Kemudian memuji kepada siapa? Lillahil aliyyil mu'min, kepada Allah zat yang maha luhur, maha tinggi. Derajat kedudukannya Allah maha tinggi. Tidak ada yang melebihi ketinggian derajat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau menggunakan kata al-ali di sini menunjukkan bahwa pengagungan beliau kepada Allah, bahwa Allah itu maha luhur. Makhluk setinggi apapun derajatnya, pangkatnya di dunia, jadi presiden, bahkan di atas presiden, bahkan jadi apapun itu, tidak bisa mengungguli derajat dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Al-wahibil iman kulla mu'min. Beliau Allah Subhanahu wa taala ini zat maha memberi iman kepada orang-orang yang sudah beriman. Kita alhamdulillah yang kumpul saat ini, kita sudah diberikan iman oleh Allah, dan ini sebagai tanda bahwa kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala a'tal iman ma a'tal iman illa man yuhib. Allah tidak akan memberikan iman itu kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk juga orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga keimanan kita terus sampai nanti kepada akhir hayat kita dan membawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini sekarang kita bahas. Summas salatu wassalamul abadi. Kemudian menghaturkan salawat, wassalam dan salam, al-abadi yang langgeng, abadi. Kepada siapa? Alan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga syarat agar supaya untuk bisa bertambah besar barokahnya. Di samping kita memulai satu, awali dengan semua aktivitas kita itu dengan bismillah, yang kedua dengan alhamdulillah, yang ketiga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini dijadikan sebagai pedoman kita di dalam melakukan amal baik, tiga ini dilakukan, semua gerak-gerik kita, aktivitas kita akan diberkahi oleh Allah. Kita mau belajar saat ini duduk di masjid, mau berangkat ke masjid, ucapkan dengan bismillah. Kemudian memuji kepada Allah. Alhamdulillah, saya sekarang
diberikan keinginan untuk bisa berangkat ke masjid dan ingin melakukan ibadah. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi. Kenapa kita perlu bersolawat kepada Nabi? Karena sholawat itu sebelum ada ibadah apapun, sholawat ini sudah Allah perintahkan. Sebelum ada sholat 5 waktu, sebelum ada puasa, sebelum ada zakat, bahkan sebelum ada ibadah haji, Allah sudah memerintahkan terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan ucapkan salam dengan salam yang sempurna kepada Nabi Muhammad. Ayat ini sebelum datang apapun itu sudah ada perintah solawat. Ibadah, perintah Allah pertama adalah solawat kepada Nabi. Kita bisa sholat saat ini karena barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menduduk ikut pengajian di malam ini juga barokah daripada Nabi Muhammad. Kita juga sekarang bisa hidup bahagia, punya harta, punya kesehatan, dan punya keluarga, semuanya itu barokah daripada Nabi Muhammad. Maka dari itu 3 jangan sampai lupa. 1, baca bismillah. 2, baca alhamdulillah. 3, baca sholawat. Apapun itu, baik dengan lisan atau dalam bentuk tulisan. Kita kalau punya buku, jangan hanya ditulis nama. Biasanya ditulis nama siapa, alamat siapa, bahkan harga belinya ditulis. Harga sekian, tahun sekian. Itu tidak ada faedahnya. Ya cuma hanya sekedar identitas, kalau umpama hilang, ada yang baca ini punyanya fulan. Tapi supaya kita barokah, ini apa? Tulislah sholawat di dalam buku kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tulis di dalam buku itu. Bagaimana dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, man shalla alayya fi kitabin, siapa orang yang bersolawat kepadaku di dalam satu kitab, dalam satu buku, dalam bentuk tulisan, maka lam yazalil malaikatu tastaghfiru lahu, senantiasa para malaikat Allah yang begitu banyak semuanya akan mengucapkan istighfar, memintakan ampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, madama ismi fi dalikal kitab, selama namaku, kata Rasulullah, ada di dalam buku dan kitab itu. Jadi selama nama ini, buku kita ini ada, malaikat setiap hari, setiap detik akan mengucapkan istighfar untuk kita kepada Allah. Ini manfaatnya sholawat, luar biasa. Jadi beliau walaupun sudah meninggal dunia, tidak perlu tahlilan, cukup sudah malaikat yang mengistighfar. Kenapa? Sholawat yang ditulis di dalam kitab beliau ada Nabi Muhammad SAW. Walaupun sudah wafat, malaikat yang membacakan istighfar untuk beliau. Jadi ini termasuk bagian istimewanya umatnya Nabi Muhammad. Kita kadang tidak sempat untuk istighfar diri sendiri, sudah ada yang mengistighfari. Siapa? Malaikat. Kalau malaikat yang beristighfar, jangan khawatir. Kenapa? Karena makhluk yang terbaik. Karena tidak punya dosa dan tidak pernah tidur. Malaikat kalau yang istighfar berarti kan setiap sehari semalam 24 jam tidak pernah libur untuk istighfar kepada kita. Tapi kalau kita yang istighfar, sehari berapa kali kita istighfar? Paling ketika sholat 5 waktu istighfar sama imam. Selain itu jarang kita beristighfar. Maka cukup dengan apa? Kita tulis sholawat kepada Nabi di dalam buku ini, sehingga nanti kita dapat istighfar dari para malaikat secara gratis. Ini luar biasa umatnya kita Nabi Muhammad. Kemudian terkait juga dengan sholawat. Orang itu kalau ada sholawat, termasuk doa. Orang kalau doa minta sama Allah, di awal tidak ditaruh sholawat, di akhir enggak ditutup dengan sholawat.
Di awal tidak dibuka dengan sholawat, di akhir tidak ditutup dengan sholawat, maka doanya tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Karena doamu itu yang kamu minta kepada Allah, itu semua adalah permintaan kepada Allah, tapi proposalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau minta ke presiden dengan tangan kosong, saya yakin tidak akan dikasih. Tapi kalau pakai proposal, ya bisa jadi dikasih walaupun antri, tapi yang penting dikasih. Kenapa? Ada perantara, ada bukti bahwa kita ini butuh. Begitu juga kita minta kepada Allah, kalau langsung kepada Allah, tidak ada proposal Nabi Muhammad atau mungkin para aulia, para masyayikh kita ditolak oleh Allah. Apa dasarnya? Ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mauqufun bainas sama wal ard. Doa itu akan hanya tergantung diam di antara langit dan bumi. Tidak akan sampai kepada Allah hatta yusalliya ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang itu bersolawat kepada nabimu. Jadi ini termasuk adab bersolawat. Jadi kita bersolawat bagaimana? Ucapkan bismillah. Kemudian yang kedua ucapkan alhamdulillah. 3, solawat kepada Nabi. Setelah itu silakan doa bebas. Mau doa kepentingan dunia, mau doa kepentingan akhirat, atau kepentingan pribadi untuk umat Islam, terserah. Kemudian di akhir tutup dengan solawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian alhamdulillah lagi, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah diijabah oleh Allah. Ini cara kita. Manfaat daripada solawat. Kemudian kita bersolawat ini apakah ada waktunya? Beliau mengatakan al-abadi. Yang kedua adalah wassalam. Kita juga ucapkan salam. Solawat dan salam. Kalau solawat saja tanpa ada salam, ini kata ulama makruh. Kalau ada orang sholawat tanpa ada salam, makruh hukumnya. Artinya barokahnya sedikit, manfaatnya sedikit. Kecuali ada sholawat yang memang warid dari Nabi Muhammad tanpa ada salam, tidak masalah. Memang ajaran langsung dari Nabi Muhammad tanpa ada ucapan salam. Salatu wassalam, tanpa itu misalkan sallallahu ala Muhammad misalkan, seperti salawat hidir, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tidak ada salamnya. Kalau yang itu yang warid tidak masalah. Tapi kalau yang tidak warid kemudian kita bersolawat tanpa disambungkan dengan salam, makruh kata sebagian ulama. Kenapa? Karena Allah memerintah kita tidak hanya dengan solawat, tapi juga dengan salam. Wasallimu taslima. Solawat dan salam. Jadi ini adalah keberkahan yang sumber keberkahan ada pada diri solawat. Kemudian al-abadi. Selamanya kita bersolawat kepada Nabi. Bahkan hukum solawat ini ada sebagian ulama yang mengatakan wajib kita bersolawat. Kapan? Ketika sholat. Orang sholat tidak solawat kepada Nabi, sholatnya tidak sah. Ketika tahiyat akhir kita tidak solawat kepada Nabi, tidak sah. Khotib ketika berkhutbah Jumat tidak ada solawat kepada Nabi, tidak sah. Kenapa sedemikian? Karena itu penting sosok Nabi Muhammad bagi umat dan juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita memutus hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alan nabi aini kulli madadi. Karena nabi itu adalah sumber daripada madad. Madad itu adalah pertolongan, pemberian dari Allah. Allah akan memberikan seseorang dengan satu anugerah lewat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu yang yang menakar pemberian itu. Allah huwal mu'ti wa ana qasim.
Allah yang memberi, tapi Nabi Muhammad yang membagi-bagi. Oleh karena itu, kita kalau pengen bagian yang banyak, lobby dengan orang yang tukang membagi. Misalkan, kucuran dari pusat dikucurkan ke daerah. Kita misalkan di dalam ingin bantuan, maka kita melobi kepada orang-orang yang membagi. Jangan langsung ke atas, lewat dari yang membagi. Supaya apa? Nanti jatah beberapa pun yang bagian kita, apa katanya yang membagi. Kalau kita begitu juga kenikmatan-kenikmatan dari Allah, anugerah-anugerah dari Allah, Rasulullah yang membagi. Kita dapat berapa? Apa kata Rasulullah? Semakin kita banyak bersolawat kepada Nabi, semakin kita sering bersolawat kepada Nabi, semakin kenal kita kepada Nabi, maka Nabi akan semakin banyak anugerah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu adalah pintu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa yang hadir di malam ini, kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mudah untuk ucapkan alhamdulillah dan juga mudah untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita bisa mendapatkan syafaah yang terutama adalah syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian rahimakumullah. Sholawat ini dikatakan oleh sebagian ulama, orang kalau lisannya mudah bersolawat kepada Nabi, selalu dibasahi dengan solawat kepada Nabi, maka itu salah satu petanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi dia dunia akhirat. Idza aradallahu bi abdihi khairan, ketika Allah menginginkan kepada hambanya satu kebaikan dunia akhirat, yassara lisanahu lis-salati was-salami ala Rasulillah. Lisan ini akan mudah untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Bagaimana tingkat lisan kita itu mudah dan tidak? Salah satu contoh sederhana. Di saat ada orang mengucapkan nama Nabi Muhammad, spontan lisannya langsung ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Ini berarti mudah, tidak menunggu kemudian disuruh. Yang dikatakan mudah itu kan ketika spontan ada yang disebut nama Nabi Muhammad, salawat itu langsung keluar dari mulut kita. Ini berarti mudah. Tapi ketika Nabi Muhammad disebut dan dia sibuk dengan hal yang lain, itu masih belum berarti tidak ada kemudahan lisannya bersolawat. Bahkan dikatakan orang yang pelit. Orang yang pelit ketika Nabi Muhammad namanya disebut, dia tidak bersolawat. Begitu juga sebaliknya. Wa idza arada bi abdihi syarran, ketika Allah menginginkan dari hambanya itu kejelekan, baik kejelekan dunia atau bukan kejelekan di akhirat, bagaimana? Habasa lisanahu anis salati wassalami ala Rasulillah. Allah akan mengunci, menahan lisannya itu dari bersolawat kepada Nabi dan bersalam kepada beliau. Nama Nabi disebut, ini sama sekali tidak mengucapkan solawat. Bahkan disuruh bersolawat, lisannya tidak mau bersolawat. Lah kalau lisan ini sudah tidak mudah mengucapkan solawat, maka akan mudah mengucapkan yang lain, yang jelek-jelek. Apa? Bicara aibnya orang, ngerasani orang, gosipin orang. Ini paling banyak. Makanya dosa yang paling tidak terasa, bahkan bisa mengikis amal soleh kita, apa? Ghibah. Ini bahaya ini sebenarnya. Nanti di akhirat banyak orang bangkrut gara-gara itu. Bangkrut dari amal soleh gara-gara itu. Di dunia sholatnya rajin, puasanya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah luar biasa. Cuma dia juga rajin bicarakan aib orang lain.
ngerumpi di sana sini. Sana ngerumpi. Bahkan di pengajian kadang ngerumpi. Ustadznya yang dibicarakan. Di pojok-pojok bilang, ustadznya kok jenggotan kayak empek. Ini di pengajian dulu begitu. Apalagi di luar pengajian. Jadi narasumber dia. Di pengajian kadang sempat-sempatnya gosipin orang. Makanya kalau sudah lisan ini tidak sering-sering dibacakan sholawat, membaca sholawat, maka lisan itu akan sibuk dengan hal-hal yang lain. Caranya untuk bisa kita terjaga dari hal-hal yang jelek, dari dusta, adu domba, fitnah, dan lain sebagainya, perbanyak sholawat lisan kita. Basahi lisan kita dengan sholawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah daripada sholawat. Bahkan karena ini pembahasan sholawat penting saya utarakan. Satu cerita, saya mengutip cerita itu di kitab Dzurratun Nasihin. Di cerita itu diceritakan ada orang soleh, ada orang ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Cuma sayang, orang itu tidak bersolawat kepada Nabi. Satu ketika dia itu bermimpi sedang ada di padang mahsyar. Mimpinya itu luar biasa. Mimpi ada di padang mahsyar sedang orang-orang dihisab. Ada enggak yang mimpi seperti itu, Bu? Tidak ada ya? Kalau mimpi absaab itu banyak. Tak keningnya Bu ya absaab. Kalau kita mimpi-mimpi yang seperti itu, ini ulama ini bermimpi. Di situ pada saat orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri, karena pada saat itu dipertanggungjawabkan amal dirinya sendiri. Pada satu ketika Rasulullah lewat. Rasulullah lewat, orang itu ada di sampingnya dan ada di depannya orang itu. Tapi anehnya Rasulullah tidak menoleh melihat orang itu tadi. Padahal lewat, ada di depannya, lewat di sini. Nabi tidak noleh sama orang itu. Bahkan sampai dihadang oleh orang itu. Nabi dihadang. Ketika dihadang, bicara, bertanya kepada Nabi, "A'anta ghadibun alayya ya Rasulullah?" Mohon maaf Rasul, kenapa engkau tidak melihat kepadaku? Apakah jenengan ini marah kepadaku? Apa kata Rasulullah? Saya tidak marah sama kamu. Terus kenapa tidak melihat kepadaku? Tapi karena kenapa saya tidak lihat? Karena saya tidak kenal sama kamu. Akhirnya orang tersebut heran, kok bisa Nabi itu tidak kenal sama saya? Padahal Rasul, kau pernah bersabda dalam satu hadis, Rasulullah itu akan lebih kenal kepada umatnya daripada orang tua kepada anaknya. Orang tua sama anak saya yakin kenal semuanya. Kalau ada orang tua tidak kenal sama anaknya, itu berarti keterlaluan. Berarti memang tidak perhatian sama anaknya. Orang tua sama anak pasti kenalnya luar dalam. Andaikan padam, mati lampu, gelap, orang tua suruh cari anaknya, dapat. Kenapa? Kenal, udah batin, hubungan batin luar biasa. Tapi kenalnya orang tua sama anak itu jauh, kenalnya Rasulullah kepada umatnya jauh lebih besar daripada kenalnya orang tua kepada anak. Lah saat itu kenapa Nabi Muhammad tidak lihat sama orang ini? Apa kata Rasul? Karena saya tidak kenal sama kamu. Padahal saya dari umatmu Rasulullah. Terus bertanya, kaifa u'arrifu nafsi ilaik? Bagaimana aku bisa mengenalkan diriku kepadamu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aktsir as-salata wassalam alayya. Perbanyaklah berbaca salawat kepadaku. Akhirnya orang soleh ini bangun dari tidurnya. Bangun dari tidurnya, sejak itu dia berjanji dalam waktu setiap detik dalam umurnya akan bersolawat kepada Nabi Muhammad.
Setelah lama-lama dia bersolawat, terus lama-lama mimpi lagi. Seperti mimpi tadi di padang mahsyar. Akhirnya Rasulullah melihat dan menyapa, menegur sapa kepada orang ini. Bagaimana kamu kabarnya wahai umatku? Diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita mau berpikir, ibadahnya orang ini luar biasa. Salatnya 5 waktu rajin, bahkan tidak pernah telat waktu. Berjamaah, puasa luar biasa. Tapi Nabi tidak kenal. Kenapa? Karena tidak sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kita ini di samping ibadah kita semangat, tekuni, harus rajin, semangat, tapi jangan lupa sholawat kepada Nabi jangan sampai kita tinggalkan. Perbanyak. Amal yang wajib lakukan selebihnya sholawat kepada Nabi. Insya Allah selamat. Karena itu adalah proposal yang paling utama lewat dari Nabi Muhammad untuk bisa mendapatkan keselamatan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad kenal kepada kita, cinta kepada kita, dan kita juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat mungkin kita sudah banyak tahu tentang macam-macam bacaan salawat. Mulai dari salawat yang pendek, yang agak panjang, bahkan yang paling panjang sekalipun banyak. Lah kita ini kemudian mau baca salawat yang seperti apa? Terserah. Baca salawat terserah. Maksudnya bukan salawat terserah, Bu. Terserah bukan maksudnya. Ini namanya bukan salawat, ini namanya terserah ini. Salawat terserah maksudnya adalah bagaimana bentuk salawat yang kita baca. Pokoknya itu salawat, ada salat, ada salawat, ada salam, itu masuk salawat. Baik yang warid maupun yang tidak warid, yang langsung dari Nabi atau dari ulama sama saja. Cuma kalau kita melihat mana yang lebih afdal, yang lebih afdal adalah yang langsung warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa lebih afdal? Secara keutamaan sama, tapi secara afdaliyah lebih afdal daripada Nabi. Kenapa? Karena langsung mendapatkan pengajaran langsung dari Nabi. Karena di situ ada nilai ittiba. Kita ada nilai ikut kepada Nabi Muhammad dalam segi sholawat dan lafadznya kita ikut Nabi Muhammad. Tapi umpama kita mengamalkan sholawat dari para ulama, dari masyayikh, guru-guru kita, dari para aulia, silakan salawat fatih, salawat nariyah, silakan juga boleh. Berarti di situ juga ada sisi ittiba dari segi bahwa itu salawat, bukan dari tekstualnya, tetapi dari segi salawat itu juga kita adalah ikut kepada Nabi dan juga ikut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi. Jadi semuanya sama-sama punya keutamaan. Urusan afdaliyah yang paling utama memang yang datang langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang keutamaan sholawat. Jadi pegang tasbih, ibu-ibu pegang tasbih, baca sholawat, pakai sholawat terserah. Ya. Pakai sholawat yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus mau masak nasi baca sholawat, ngulek sambal baca sholawat. Pokoknya sholawat itu cocok untuk segala hal. Dalam kondisi dan situasi apapun itu sholawat cocok. Kecuali satu. Kapan? Ketika ada di kamar mandi atau WC, kita jangan bersolawat. Atau ada di tempat-tempat kotor, kita jangan bersolawat. Selain itu dimanapun kita mau bersolawat silakan. Baik khusyuk maupun tidak khusyuk, solawat tetap diterima pahalanya oleh Allah. Tetap dapat pahala dari Allah. Solawat kita bahkan kata ulama, kita bersolawat kepada Nabi ingin dipuji sama orang. Riya. Baca solawat lihat tasbih, sallallahu alaihi wasallam. Pengen dipuji sama di sampingnya. Biar saya dibilang orang yang banyak baca sholawat, tidak apa-apa. Tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keistimewaan baca sholat. Tapi kalau bacaan yang lain, jangan karena diingin dipuji orang lain. Baca Quran, tapi kita karena ingin dipuji orang lain, pahalanya 0.
Kita zikir, ingin dipuji sama orang selain sholawat, pahalanya nol. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Tapi kalau sholawat ini istimewa. Karena Allah bagus. Ada cinta kepada Rasulullah lebih bagus. Karena ingin dipuji sama orang, itu masih mendapatkan pahala dari Allah. Inilah keutamaan sholawat. Mudah-mudahan sholawat ini bisa menjadi rutinitas lagu-lagu kita, sholawat. Nyanyian-nyanyian kita, sholawat. Ibu-ibu, tidak usah nyanyi yang kucing garong itu. Napa nyaman? Jarang goyang. Jangan nyanyian jarang goyang, mendingan sholawat. Sholawat apa saja, pokoknya dilagukan terserah. Karena ini adalah sebab biar tumbuh cinta kita kepada Nabi. Biar kita juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan oleh Allah membaca sholawat dalam kondisi apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita tetap bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sampai sini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan banyak barokah dan juga banyak manfaat, terutama bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.